Ukraina akhirnya akan mendapatkan pesawat tempur F-16 akhir tahun ini. Sekarang Ukraina hanya membutuhkan rencana yang baik tentang bagaimana menggunakannya untuk melawan Rusia yang memiliki angkatan udara yang lebih besar, pesawat-pesawat yang lebih baru, dan banyak rudal anti pesawat terbang. Bagaimanapun juga, pesawat-pesawat tempur F-16 ini dapat memungkinkan Ukraina untuk benar-benar mengalahkan Rusia dan merebut kembali wilayah yang telah hilang, demikian menurut dua orang ahli dari Amerika Serikat. Namun, itu hanya jika Angkatan Udara Ukraina yang terpukul mampu dan mau mengubah cara bertempurnya secara drastis di tengah perang. Para pemimpin senior Angkatan Bersenjata Ukraina harus membebaskan diri mereka dari doktrin, taktik, teknik, dan prosedur Soviet Rusia yang selama ini mereka dapatkan selama ini, tulis David Deptola dan Christopher Bowie dalam laporan untuk wadah pemikir Mitchell Institute. Dalam laporan itu, kebiasaan lama sulit hilang dan Ukraina harus bersedia merangkul konsep dan pelatihan baru serta kesediaan untuk menulis ulang buku-buku tentang pekerjaan militer. Akhirnya, kepemimpinan Angkatan Udara Ukraina harus dimasukkan ke dalam staf umum Ukraina untuk mendorong dan memfasilitasi konsep perencanaan dan pekerjaan yang terintegrasi di semua bidang. Menurut Deptola, seorang pensiunan Letnan Jenderal Angkatan Udara Amerika Serikat, kepada Business Insider mengatakan, intinya adalah bahwa konsep ini tidak akan mudah. Akan membutuhkan waktu bertahun-tahun bagi budaya militer Ukraina untuk bergegas dari model yang didasarkan pada sejarah militer Soviet ke doktrin militer Barat. Doktrin Soviet cenderung kaku dan bersifat top-down, dengan para komandan diharapkan untuk tetap berpegang pada rencana daripada mengambil inisiatif dalam menanggapi peluang atau kemunduran di medan perang. Operasi gabungan masih kurang. Ketika Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022, Angkatan Udara Rusia gagal memberikan dukungan udara jarak dekat dan perlindungan tempur yang signifikan kepada pasukan darat. Angkatan Udara Rusia telah menunjukkan bahwa mereka mampu melakukan pengeboman yang menghancurkan satu wilayah, tetapi tidak mampu melakukan serangan yang lebih tepat yang diperlukan untuk mengalahkan musuh yang bergerak atau menghancurkan titik-titik kuatnya. Masalahnya bagi Ukraina adalah banyak perwira seniornya yang memulai karir mereka di militer Soviet, dilatih di Akademi Militer Soviet, dan membentuk angkatan bersenjata negara itu dengan citra Soviet. Mereka cenderung kembali ke latar belakang ini ketika mereka berjuang dengan saran dari militer barat seperti yang terjadi di tengah serangan balasan 2023. Hal ini berubah ketika perwira yang lebih muda muncul, tetapi merangkul budaya dan pola pikir militer yang sangat berbeda, terutama selama masa perang, sangatlah sulit. Ini adalah salah satu yang harus dilakukan Ukraina untuk menang, atau bahkan hanya untuk bertahan hidup. Menghadapi jumlah dan sumber daya Rusia yang lebih unggul, militer Ukraina harus mendapatkan efisiensi maksimum dari pasukannya. Ini berarti daya perang yang fleksibel dan terkoordinasi. Banyak pihak lain telah memperingatkan bahwa pesawat tempur F-16 sangat rentan di wilayah udara yang disengketakan di Ukraina, dan negara itu mungkin tidak akan mampu menanggung kerugian akibat misi untuk mendesak mundur pasukan Rusia. Reformasi ini tidak akan mudah. Meskipun demikian, ini tidak berarti bahwa militer Ukraina tidak dapat mengadopsi untuk operasi tertentu dengan segera. Mereka harus melakukannya jika mereka ingin mendapatkan keuntungan dari keunggulan ukuran yang tidak proporsional yang dimiliki Rusia. Deptola percaya bahwa keinginan untuk mereformasi militer Ukraina sudah ada, setidaknya di tingkat bawah. Dibutuhkan kombinasi dari dorongan kepemimpinan, tarikan perwira generasi baru, dan keinginan kolektif untuk mereformasi, untuk menerima dan membagikan cara perang barat dibandingkan dengan model Soviet. Tingkat peleton dan skuadron
sudah bersedia dan bersemangat untuk mengadopsi cara-cara baru, kepemimpinan di tingkat staf militer umum, dan tingkat layanan individu yang membutuhkan reformasi.